Perkenalkan, nama saya Ahmadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dari LPTK Universitas Syah Kuala dengan nomor peserta PPG 201502896192 akan melakukan praktik mengajar uji kinerja pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 12 Juni 2023 dengan materi karakteristik lapisan bumi dan jenis-jenis batuan. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, alhamdulillah kalau kabar kalian hari ini baik. Baik, hari ini seperti biasa kita akan mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dibaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana ketua kelas hari ini, apakah hadir semua? Baik, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Bapak sebelum memulai pembelajaran, Bapak lihat dulu kebersihan kelas, ya. Sudah bersih semuanya ya. Baik, kalau sudah bersih langsung kita mulai pada pembelajaran. Materi yang lalu kita sudah menjelaskan sedikit tentang gempa bumi, ya. Baik, berarti hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dengan materi karakteristik struktur lapisan kulit bumi dan jenis-jenis batuan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang materi tersebut, Bapak ingin menanyakan dulu kepada kalian. Kalian tahu tidak bentuk daripada kulit bumi itu? Tahu? Kalian pernah melihat telur yang sudah direbus? Telur ayam? Pernah ya? Pernah kalian kupas telur ayam tersebut? Apa yang kalian lihat? Berlapis, ya, berlapis. Lapisan pertama cangkangnya yang sangat lunak. Lapisan kedua ada kulit, ada putihnya, ya, ada putihnya itu yang tebal. Kemudian ada lapisan terakhir. Kita lihat di depan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian yaitu siswa mampu menganalisis karakteristik struktur lapisan bumi.
Nah, nanti ada Bapak tampilkan beberapa struktur daripada lapisan bumi. Itu kalian nantinya mampu menganalisis jenis-jenis batu. Nah, nanti Bapak jelaskan ada dari batuan yang pertama siklus batuan hingga batuan yang terakhir. Nanti kalian harus mampu kalian jelaskan. Nah, kalian di depan sudah ada buku paket. Silahkan kalian buka halaman 176. Materi kita, pengertian litosfer. Apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan batuan ataupun kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Jadi bentuk bumi yang bulat itu diikuti oleh kulit bumi dengan ketebalan lebih kurang 1.200 km. Ya. Kemudian litosfer adalah lapisan yang paling luas. Jadi seperti yang Bapak misalkan tadi, seperti telur ayam yang sudah direbus ataupun bawang merah yang kalian lihat itu dia kan ketika kita kelupas dia banyak daripada kulitnya. Itulah dimisalkan seperti itu daripada lapisan bumi. Nah, lapisan bumi litosfer ini sering disebut dengan kerak bumi. Kenapa dikatakan dengan kerak? Karena dia memang strukturnya itu dia lebih lunak, makanya dikatakan sebagai kerak bumi. Oke, ini silahkan kalian amati gambar ini. Nah, ini apa itu litosfer? Litosfer adalah lapisan batuan ataupun kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Jadi bentuk bumi yang bulat itu diikuti oleh kulit bumi dengan ketebalan lebih kurang 1.200 km. Ya. Kemudian litosfer adalah lapisan yang paling luas. Jadi seperti yang Bapak misalkan tadi, seperti telur ayam yang sudah direbus ataupun bawang merah yang kalian lihat itu dia kan ketika kita kelupas dia banyak daripada kulitnya. Itulah dimisalkan seperti itu daripada lapisan bumi. Nah, lapisan bumi litosfer ini sering disebut dengan kerak bumi. Kenapa dikatakan dengan kerak? Karena dia memang strukturnya itu dia lebih lunak. Makanya dikatakan sebagai kerak bumi. Adalah gambar daripada kerak bumi. Ya. Yang pertama kita lihat ada kerak yang paling atas, ini kerak bumi. Ini yang paling tipis. Kemudian mantel bumi, dia di tengah-tengah. Kemudian ada inti luar bumi, ini. Kemudian inti dalam bumi. Dan inti dalam bumi adalah bagian yang paling padat daripada lapisan bumi. Kenapa demikian? Karena pada inti dalam bumi dia mengandung unsur yang keras. Apa unsur yang keras? Mineral bumi, besi dan nikel. Nah ini lebih jelasnya kerak bumi. Dia ketebalannya 30 sampai 40 km. Ini mantel bumi. Ini lapisan bumi yang paling tebal. Apa isi mantel bumi? Isi mantel bumi adalah yaitu dengan materi, karakteristik struktur lapisan kulit bumi dan jenis-jenis batuan. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh tentang materi tersebut, Bapak ingin menanyakan dulu pada kalian. Kalian tahu tidak bentuk daripada kulit bumi itu? Tahu? Kalian pernah melihat telur yang sudah direbus? Telur ayam? Pernah ya? Pernah kalian buka kupas telur ayam tersebut? Apa yang kalian lihat? Berlapis, kan? Berlapis. Lapisan pertama cangkangnya yang sangat lunak. Lapisan kedua ada kulit, ada putihnya, ya ada putihnya itu yang tebal. Kemudian ada lapisan terakhir itu pada telur
ada lapisan kuning telur. Kuning telur itu yang memang dia lebih padat. Nah, begitulah dimisalkan daripada lapisan bumi. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang sama-sama kita lihat materi di depan kalian. Nah, sebelumnya ke batuan. Apa itu batuan? Nah, batuan yaitu bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Nah, jadi mineral yang ada di bumi itu tersusun menumpuk menjadi sebuah batuan. Jadi batuan itu banyak jenisnya. Nah, ini jenis-jenis batuan. Ada batuan beku. Batuan beku dibagikan lagi nanti beberapa jenisnya. Ada batuan sedimen dan ada batuan metamorf. Ya. Nah, ini jenis-jenis batuan yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang kalian perhatikan video berikut ini. Kalian sudah sama-sama melihat materi yang ada di depan dan sama-sama sudah kita menonton video terkait materi kita. Sekarang mungkin dari anak-anak Bapak ada yang ingin bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Saya, Pak. Ya, silahkan Jack. Tadi Bapak sampaikan bahwa pada lapisan mantel bumi terdapat cairan magma. Apa sih kegunaan cairan magma yang ada di dalam mantel bumi? Baik, Ica bertanya, di dalam mantel bumi itu ada cairan magma yang jumlahnya itu sangat besar. Kira-kira apa kegunaan cairan magma tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan.
dapat mendorong mineral yang berada di dasar bumi ke permukaan bumi sehingga memudahkan manusia mengambilnya. Iya, bagus sekali. Ya. Jadi kegunaan, salah satu kegunaan daripada magma itu yaitu dapat mendorong daripada mineral yang ada di dalam bumi itu ke permukaan bumi, sehingga mineral-mineral yang memang berada di bawah seperti nikel dan besi itu mudah diambil, mudah ditambang oleh manusia. Bagus. Baik, selanjutnya mungkin ada yang belum mengerti, ada yang ingin tanyakan lagi? Ya, silakan. Ya. Jadi pada siklus batuan dijelaskan bahwa batuan metamorf akan membentuk kembali menjadi batuan beku. Kenapa bisa demikian? Ya, batuan metamorf ya dari siklus batuan dari batuan beku, batuan sedimen dan batuan metamorf. Tadi Bapak jelaskan dari batuan metamorf itu terbentuk lagi menjadi batuan beku. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Bapak, Silakan. batuan metamorf lama-kelamaan akan mengendap ke dalam permukaan bumi dan akan terjadi tekanan dan suhu yang tinggi sehingga menggembur menjadi magma yang nantinya dikeluarkan ke permukaan dan membeku menjadi batu-batu. Bagus. Ya. Jadi batuan metamorf itu nantinya dia akan mengendap perubahan suhu yang panas melebur menjadi magma tadi yang Bapak jelaskan tadi. Magma dia naik ke atas lewat letusan gunung, akhirnya dia keluar magma tersebut membeku menjadi batuan beku. Nah, baik, kalau sudah mengerti semua, sekarang kita buat kelompok. Baik, kalian sudah membentuk kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan kepada kalian materi ajar dan LKPD. Nantinya ketika kalian menyelesaikan ataupun membuat LKPD, kalian boleh melihat sumbernya dari manapun. Boleh lewat buku ataupun dari materi ajar yang Bapak bagikan, ataupun bisa kalian lihat lewat internet. Ya, lewat internet juga boleh. Itu ya. Silakan dikerjakan LKPD berkelompok. Silakan dikerjakan. Bagaimana kelompok ini? Saya, ada yang kurang mengerti ini. Tolong ini semua dua. Misalnya mana benar, mana salah, ini benar apa salah. Kemudian kalian tulis alasan singkatnya. Ya. Kelompok lain bagaimana? Aman ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktu kalian 10 menit lagi, ya. Silakan dikerjakan. Oke, mantap.
Sudah selesai semua tugas kelompok? Sudah ya? Sudah selesai. Coba kelompok 1 presentasikan dulu apa yang kalian dapatkan dari hasil kelompok kalian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Ajengipis yang beranggotakan saya Sinta Syamila dengan anggotanya Azra Rahmi, Ria Walida, Dela Tuzana, dan Dara. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan karakteristik dari lapisan kondisi bumi di bawah ini. Yang pertama ada gerak bumi, merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium sehingga dinamakan lapisan sial. Gerak bumi dan seluruh bumi bagian atas disebut litosfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok Ajengipis yang beranggotakan saya Sinta Syamila dengan anggotanya Azra Rahmi, Ria Walida, Dela Tuzana, dan Dara. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan karakteristik dari lapisan kondisi bumi di bawah ini. Yang pertama ada gerak bumi, merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silisium, dan aluminium sehingga dinamakan lapisan sial. Gerak bumi dan seluruh bumi bagian atas disebut litosfer. Posisi dalam pusat bumi yang sangat panas dan padat. Dua berikut ini adalah pertanyaan benar dan salah, berikan alasannya. Berilah tanda centang pada untuk pertanyaan yang benar atau salah menurut jawaban kalian. Pertanyaan pertama, litosfer adalah lapisan bumi yang sangat kuat dan tidak ada terjadi patahan akibat tenaga endogen. Menurut kelompok kami salah. Alasannya karena sering terjadi. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil mereka. Sekarang ada kelompok tidak yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Ya, silakan kelompok 3. Mengapa lapisan inti bumi adalah lapisan paling padat? Ya, mengapa lapisan inti bumi adalah lapisan yang paling padat? Silakan kelompok ini menjawab. Jawabannya ialah karena pada inti bumi mengandung mineral yang padat yaitu besi dan nikel. Ya, kenapa jadi padat? Kelompok 3 kenapa padat pada inti bumi? Karena pada inti bumi ini mengandung mineral yang padat. Apa tadi contohnya? Besi dan nikel. Besi dan nikel. Coba. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan. Satu, menjelaskan pengertian dan karakteristik dari lapisan unsur bumi di bawah ini. Satu, gerak bumi. Gerak bumi adalah lapisan batuan yang paling ringan dan kaku. Lapisan litosfer terbagi menjadi dua, yaitu gerak samudra dan benua. Yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan suhu yang terletak di bawah lapisan litosfer yang bersifat cair. Yang ketiga, inti luar. Inti bumi bagian luar merupakan salah satu. Kelompok 4 sudah mempresentasikan juga hasil mereka. Kira-kira ada yang ingin bertanya kepada kelompok 4? Silakan kelompok 2. Apakah bahan-bahan yang ada di bumi suatu saat akan habis? Apakah batuan yang ada di bumi suatu saat akan habis? Itu pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 4. Selama bumi ini masih berputar, batuan di bumi tetap ada.
karena awal mula bentuknya batuan dari magma yang berbentuk yaitu batuan beku. Ya, betul sekali. Jadi kelompok 4 sudah menjawab, batuan ini selama bumi ini masih berputar selalu ada karena asal muasal daripada batuan ini yaitu dari magma keluar lewat letusan gunung api membeku menjadi batuan beku. Baik, Bapak kira semuanya sudah menjawab pertanyaan dan sudah mempresentasikan hasil kalian. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Setelah kita melakukan diskusi, Bapak harap kepada kalian membuat kesimpulan dengan kalian menulis di buku kalian masing-masing berupa resume, berupa kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas, mulai dari Bapak jelaskan sampai kalian bahas ketika kalian berdiskusi. Ya, silakan dimulai membuat resumenya. Sekarang resumenya kalian sudah membuat semuanya. Sekarang Bapak harap pada kalian mengerjakan satu orang satu, Bapak bagikan soal evaluasi. Ya, dikerjakan sekarang. Bapak berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu kumpul ke meja Bapak. Allah. Silakan diisi. Yang kurang mengerti boleh ditanyakan. Ya, isi per individu per masing-masing kalian. Isi soal evaluasinya Bapak berikan waktu 15 menit. Kalau boleh, jawaban yang kalian anggap silakan. Jangan lupa kalian tulis nama kalian. Anak-anak kami, pada hari ini pembelajaran yang bisa kita simpulkan yaitu yang pertama, lapisan kulit bumi ini dibagi. Yang pertama ada lapisan litosfer. Ini lapisan yang paling tipis. Kemudian yang kedua, lapisan yang paling tebal itu yaitu lapisan perantara ataupun lapisan mantel bumi ini lapisan yang paling tebal karena lapisan ini mengandung magma ataupun cairan magma. Dan lapisan yang ketiga yaitu lapisan inti bumi, ini lapisan yang paling padat. Dan sekali lagi inti bumi dibagi dua yaitu inti luar dan inti dalam. Nah, itu yang bisa kita simpulkan. Kemudian satu lagi batuan. Nah, batuan secara garis besar dibagi atas 3 jenis: batuan sedimen, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Menyenangkan. Nah, kalau menyenangkan, Bapak sekarang ingin mengumumkan kelompok yang bekerja sangat baik, kelompok yang aktif, yang sangat aktif kita pada hari ini, yaitu jatuh kepada kelompok 1. Hari ini kita sudah menemukan kelompok 1 menjadi kelompok terbaik. Dan insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang vulkanisme, tenaga vulkanisme dan dampaknya terhadap kehidupan. Dan mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi